Sehingga setelah 3 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hidurma, yang membuat mereka sangat bahagia. Akan tetapi di tengah kebahagiaan mereka teringat akan perjanjian yang sudah terlanjur mereka buat dahulu. Tibalah saatnya Hidurma berusia 7 tahun, Raja Pala dengan hati terluka terpaksa harus mengembalikan selendang Ken Sulasi. Ken Sulasi nampak kebingungan. Dia harus senang bisa pulang kembali ke sorga, atau sedih akan meninggalkan 2 orang yang disintai. Akan tetapi perjanjian harus ditepati dengan berlinang air mata. Ken Sulasi terbang kembali ke sorga. Tinggallah Raja Pala seorang diri membesarkan Hidurma. Setiap sore hari, Raja Pala selalu memanggil Hidurma dan diajak duduk di teras rumah sambil mereka bercengkrama. Raja Pala juga selalu memberi nasihat-nasihat bijak kepada Hidurma. Raja Pala mengingatkan Hidurma untuk tidak bersedih karena sejak kecil sudah ditinggal ibu. Raja Pala menasihati Hidurma untuk selalu rajin belajar, rajin menyamau brayo, agar besar nanti menjadi orang yang pintar dan berguna bagi masyarakat. Karena nanti saat Hidurma berusia 10 tahun, Raja Pala akan pergi ke gunung untuk bertapa dan akan meninggalkan Hidurma. Tibalah saatnya Hidurma berusia 10 tahun, Raja Pala menitipkan Hidurma di pasraman sahabat Raja Pala yang bernama Jerodukuh agar Hidurma mendapat pendidikan dari Jerodukuh. Raja Pala berpamitan dan memeluk Hidurma, lalu melangkah pergi ke gunung meninggalkan Hidurma. Tinggallah Hidurma di pasraman Jerodukuh, belajar sambil bekerja membantu bersih-bersih di pasraman Jerodukuh. Dengan keahlian Jerodukuh mendidik dan dengan ketekunan Hidurma belajar, Hidurma tumbuh menjadi orang yang cerdas dan pintar tapi tetap baik hati. Setelah remaja, Hidurma bekerja di istana kerajaan Wanekeling sebagai pelayan. Karena Hidurma rajin, pintar, cerdas dan suka membantu orang, orang-orang di istana suka dan sayang kepada Hidurma, termasuk sang raja juga suka dan sayang dengan Hidurma. Dan pada akhirnya, sang raja mengangkat Hidurma menjadi pejabat kerajaan sebagai sekretaris kerajaan. Hidurma pun hidup penuh berkecukupan, selalu berpakaian bagus, tapi tetap ingat menyamau brayo sesuai dengan nasihat ayahnya dulu. Walaupun Hidurma sejak kecil ditinggal oleh kedua orang tuanya, namun dengan tetap semangat menjalani hidup, Hidurma menjadi orang yang sukses. Demikian tadi sepenggal cerita Hidurma.